Bismillahirrahmanirrahim. Diganggu oleh kaumnya. Maka kata Allah SWT, tujuan kisah-kisah ini kukisahkan kepadamu wahai Muhammad, ma nusabbitu bihi fuadak, untuk mengokohkan hatimu. Nabi saja ya, dengan kisah tersebut dijelaskan oleh Allah agar hatimu kokoh, imanmu kokoh. Maka kita ini bukan nabi, lebih utama untuk kita selalu membaca kisah-kisah para nabi. Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah penuh sebagian besar kisah Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat Hud dikisahkan para nabi ya. Dalam surat Yusuf penuh satu surat tentang kisah Nabi Yusuf. Disebutkan juga surat kisah Nabi Ayub alaihissalam, disebutkan juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan demikian, tujuannya adalah untuk memberikan kekokohan di hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar hati Nabi tetap kokoh dalam beriman. Bayangkan ketika Nabi telah bersedih hati dengan gangguan orang-orang musyrik, maka Allah SWT menurunkan dalam Al-Quran kisah-kisah para nabi, bagaimana para nabi terdahulu mereka istiqomah di atas keimanan meskipun diganggu oleh kaumnya, mereka tetap istiqomah. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah tetap istiqomah meskipun diganggu oleh kaumnya. Maka kata Allah SWT, tujuan kisah-kisah ini kukisahkan kepadamu wahai Muhammad, ma nusabbitu bihi fuadak, untuk mengokohkan hatimu. Nabi saja ya, dengan kisah tersebut dijelaskan oleh Allah agar hatimu kokoh, imanmu kokoh. Maka kita ini bukan nabi, lebih utama untuk kita selalu membaca kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang soleh, agar supaya menguatkan hati kita, ya. Ini diantaranya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan di api, ujian yang sangat berat, dilemparkan di api oleh Raja Namrud. Maka dia mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ya, cukuplah Allah sebagai penolongku dan Allah sebaik-baik penolong. Ini kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun dia akan diancam dibakar di api, tetapi dia mempertahankan teguh dengan keimanannya. Ini kita tidak pernah diuji dengan demikian. Nabi Ibrahim diuji, disuruh sembelih anaknya yang dicintainya, Ismail. Kita tidak pernah diuji dengan demikian. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, dilemparkan di api oleh Raja Namrud. Kita tidak pernah diuji dengan demikian ini. Kita tidak pernah diuji dengan demikian ini. Ujian para nabi berat, tetapi mereka istiqomah. Maka Allah mengatakan kepada api, ya, kepada api, ya naru, Allah mengatakan wahai api, kuni bardan wa salamatan ala Ibrahim, ya, jadilah engkau dingin dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah SWT ya, dari ujian-ujian tersebut. Ujian kita ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan para nabi, tapi mereka tetap istiqomah. Maka kisah-kisah ini menunjukkan bahwasanya saya ini ujianku ya baru hanya diuji dengan kemiskinan, saya sudah mau lari dari iman dan tauhid. Baru diuji dengan sesuatu fitnah sedikit, ditinggalkan dengan orang-orang, saya sudah mau kembali kepada ke belakang, tidak mau lagi beriman dan bertauhid kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim diuji dengan demikian ini ya. Nabi Yusuf di penjara, Nabi Ayub diberikan penyakit kulit 18 tahun, tetap istiqomah di atas keimanan kepada Allah SWT. Kita ini baru diuji dengan apa ujian kita. Makanya ketika kita mendengar atau membaca kisah-kisah tersebut, Allah SWT ya, bukan sia-sia Allah mengkisahkan kisah-kisah dalam Al-Quran, bukan sia-sia. Tujuannya kita mengambil ibrah, pelajaran, agar kita istiqomah di atas keimanan kepada Allah SWT. Kemudian yang terakhir, di antaranya yang wajib kita tempuh agar Allah tidak mencabut hidayah iman ini, Allah tetap istiqomahkan kita di atas sampai kita bertemu dengan Allah SWT, sampai kita meninggal dunia. Dalam surat An-Nur Allah mengatakan,
falyakhzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibuhum adzabun adim. Kata Allah Subhanahu wa taala, falyakhzaril, hendaklah berhati-hati, lilladzina yukhalifuna an amrihi, terhadap orang-orang yang menyelisih perintahnya Rasulullah SAW. Hendaklah berhati-hati bagi orang yang menyelisih perintahnya Rasul. Rasul mengatakan demikian, kita mengambil jalan lain. Rasul mengatakan demikian, kita mengambil jalan lain. Berhati-hati. Apa itu hati-hatinya? Tusibahum fitnah. Kalian nanti akan diberikan suatu fitnah. Fitnah kemunafikan, fitnah kesyirikan. Sudah beriman menjadi orang munafik, sudah beriman menjadi orang kufur karena menyelisih perintah Nabi. Au yusibahum adzabun adim, atau kalau tidak kalian akan ditimpakan azab yang pedih. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwasanya ini hadis Nabi, jangan kita mengambil jalan lain. Nabi melarang yang demikian ini, kita tetap melaksanakannya. Nabi memerintahkan yang demikian ini, kita tidak melaksanakannya. Maka hati-hati, jangan sampai kita ditimpa musibah, iman kita dicabut, hidayah kita dicabut karena kita menentang perintahnya Nabi. Oleh karenanya kata Allah SWT dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa, wa may yushaqqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihu jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisih Rasul? Wa may yushaqqiqir rasula, siapa yang menyelisih Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk kepada mereka. Jelas petunjuknya Rasul, dia menyelesainya. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minina, kemudian dia mengikuti bukan jalannya orang-orang mukmin. Ya, al-mu'minun di situ ya pakai alif lam ta'rif. Al-mu'minun. Allah tidak mengatakan wa yattabi ghayra sabili mu'minin, tapi Allah mengatakan ghayra sabili al-mu'minin. Kata para ulama, alif lam itu bimakna al-ahdu. Mukmin ketika khitubnya ayat ini, ketika turunnya ayat ini. Siapa orang mukmin ketika turunnya ayat ini? Itu para sahabat. Siapa yang menyelisih Rasul dan mengikuti bukan jalannya? Al-mu'minin, yaitu para sahabat, orang-orang mukmin ketika itu. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan ke jahannam. Wa sa'at masira, dan ya wa sa'at masira, dan neraka jahannam itulah sejelek-jelek tempat kembali. Bahkan Allah mengatakan, ya, fa in amanu bimisli amantum, kalau manusia beriman bimisli ma amantum, seperti imannya kalian para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka akan mendapatkan, mereka berada di atas petunjuk. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, saya ulangi kembali, istiqomah itu berat bagi kita yang masih hidup karena begitu banyaknya fitnah-fitnah. Tidak bisa kita menjamin diri kita apakah kita itu bisa istiqomah sampai di akhir hidup kita. Meskipun kita seorang alim, seorang ustadz, seorang guru agama, seorang pemimpin pondok, tidak ada jaminan baginya untuk dia bisa istiqomah di atas keimanan. Oleh karenanya kita selalu berhati-hati, selalu waspada, kita ikuti jalan-jalan agar Allah SWT mengistiqomahkan kita. Di antaranya kita selalu mempelajari tauhid dan mengamalkannya, berdoa kepada Allah SWT, mempelajari ilmu agama, kemudian kita berteman dengan orang-orang baik, kemudian kita selalu berusaha mengikuti Rasulullah SAW, perintah Rasulullah SAW, jangan kita menyelisihinya. Demikianlah kajian kita kali ini. Sebelumnya mungkin ada yang perlu ditanyakan masalah ini atau masalah-masalah yang lain, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana tips untuk selalu menjaga hati, selalu bersih dan istiqomah? Ya. Jadi ini juga disebutkan bahwasanya harta dan anak-anak kita tidak akan bermanfaat bagi kita di hari kemudian nanti kecuali kita menghadap Allah dengan hati yang salam, dengan hati yang salim, hati yang bersih. Kata Allah SWT, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat nanti, hari tidak bermanfaat mal wal banun, harta dan anak-anak,
illa kecuali man atallaha, orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim. Hati yang salim kata para ulama adalah hati yang selamat dari syirik, hati yang selamat dari penyakit hati, dengki dan hasad. Ini hati yang salim. Allah akan ini yang sangat bermanfaat bagi kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tips-tipsnya? Ya, sebagaimana yang tadi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kalban saliman, hati yang salim, dan lisanan shadikan, lisan yang shadiq. Jadi di antara doa yang disyariatkan kita minta kepada Allah supaya diberikan hati yang salim, hati yang selamat, dan hati yang lisan yang shadiq. Di antaranya juga kita tidak boleh terlalu banyak mengurus urusan orang lain. Ya. Kita sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau terlalu banyak kita mengurus urusan orang lain, nanti ada ghibah, ada namimah dan lain sebagainya, yang ini nanti akan mengalihkan kita daripada jalan-jalan untuk menuju kepada hati yang salim. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, kita senantiasa berusaha untuk memperbanyak berziarah ke kuburan. Berziarah ke kuburan, karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, dulu kata Rasulullah SAW, nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya dulu pada waktu awal-awal Islam melarang kalian dari ziarah kubur. Fal'an fasurwa, tetapi sekarang ziarahlah kubur. Fa inna, karena ziarah kubur itu tusakkirukumul maut wa tarikul qulub. Di antara faedah ziarah kubur adalah mengingat kematian dan melunakkan hatimu yang keras. Ya, biasanya kalau hati kita sudah keras, Al-Quran kita dengar masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Hadis kita dengar masuk di kanan, keluar di kiri. Bahkan biasanya tidak masuk-masuk. Ya, masih mendingan kalau masuk baru keluar. Tidak masuk. Quran, hadis tidak masuk kepada kita. Ini berarti menunjukkan hati kita sudah keras, qaswah, sudah keras. Maka diantara melembutkan hati supaya hati kita menjadi salim, pergi ke kuburan, ziarah, pikirkan bahwasanya kita juga akan ke sini. Apa persiapan kita untuk menghadapi kematian tersebut? Ya, jadi ini akan melembutkan lagi. Ini diantara, ya, kiat-kiat untuk kita bisa dilembutkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang lain. Hukum bertolak. Tapi di luar materi yang tadi saya sampaikan, saya mau bertanya misalnya tentang sholat, yaitu kalau orang belum minta ada sholat, apakah sholatnya itu sudah sah atau belum? Penjelasannya sekian. Kalau apa? Kalau orang belum minta atau sholat, apakah sholatnya itu sah atau belum sah? Sunat. Oh, belum dihitan. Apakah salatnya sah atau tidak? Ya. Khitan adalah diantara sunnah-sunnah fitrah. Diantara kata Rasulullah SAW, khamsun minal fitrah. Ada 5 fitrah. Fitrah itu maksudnya sesuai dengan ajaran Islam begitu. Ya, diantaranya disebut khitan, al-iqdad, khitan mencukur bulu di sekitar kemulan, kemudian wanatul ibti mencabut bulu ketiak, kemudian wa kasful asfar mencukur menggunting kuku, kemudian wa kasusarib mencukur kumis. Ini adalah 5 fitrah. Di antara disebutkan al-khitan. Khitan ini termasuk fitrah. Khitan ini kata para ulama wajib bagi laki-laki, perempuan adalah makramah. Artinya mulia atau sunnah bagi perempuan. Itu pendapat yang rajih. Ya, bagi laki-laki wajib khitan. Tetapi apakah khitan ini termasuk syarat sahnya salat atau syarat sahnya wudu begitu? Karena kalau orang tidak dihitan, biasanya ada sesuatu bekas-bekas najis yang melengket di ujung zakar bagi laki-laki. Maka ini bisa jadi akan mempengaruhi daripada sahnya wudu kita, bukan salat, sahnya wudu kita. Oleh karenanya disyariatkan atau diwajibkan bagi kita untuk khitan. Adapun kalau orang yang belum khitan, ya misalkan dia baru masuk Islam, apakah sah salatnya? Maka jawabannya sah. Ya.
sah wudunya, sah salatnya. Ya, karena disebutkan bahwa banyak sekali di zaman Rasulullah SAW orang-orang kafir masuk Islam, ya tidak diperintahkan mereka atau tidak ditekankan mereka harus sunat, harus khitan, tidak diperintahkan. Hanya disampaikan bahwasanya ajaran Islam adalah khitan. Ya, fitrah Islam adalah khitan. Kalau mau khitan lebih bagus. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang tidak khitan tidak sah salatnya? Jawabannya, ya, kalau seorang yang salat dia melaksanakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, maka sah salatnya. Adapun kalau tidak khitan, hanya mengurangi kesempurnaan daripada salatnya tersebut. Sah salatnya hanya mengurangi kesempurnaan daripada ya salatnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Oke, satu lagi. Barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikumsalam barakallah. Saya bertanya, Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap teman baik, Ustaz, yang telah mengajak kita kepada Islam, namun teman kita yang mengajak ini mulai futur dan bahkan bermaksiat kepada Allah, berselisih pada Rasul. Apakah kita tetap berteman dengannya atau meninggalkannya? Ya, pertama, kalau antum mampu untuk menasihati itu lebih bagus. Antum kan tadi diajak, maka sebagai balasannya antum juga mengajak kembali dia. Ya, ingatkan dulu ajakan dia. Kamu dulu mengajak saya, sekarang kamu yang putur, maka saya sekarang mengajak kamu. Jadi kalau kita kuat, kita ajak dia, kita ajak terus, ya, sampai dia mau. Tetapi kalau mengkhawatirkan juga bagi kita, ya, tidak, kita mengajak dia tidak ini, bahkan dia semakin menjauh, maka sebaiknya kita sudah mundurlah. Jadi yang pertama, kita selalu berusaha untuk kembali mengajak dia kembali. Kalau tidak dan sudah berusaha untuk berkali-kali kita ajak tidak mau, maka alaikum bi anfusakum, maka hendaklah engkau menjaga dirimu. Ya, dirimu, ya, sudah cukup bagimu untuk mengajak dia. Jadi pertama antum harus mengajak dia. Kalau umpamanya antum sudah tidak kuat, ya alaikum bi anfusakum, kembalilah menjaga dirimu saja. Ya, tidak ada lagi kewajiban bagi kita karena kita sudah melaksanakan kewajiban tersebut. Ya, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun wal qalam